Sahabat, kalian tidak akan pernah benar-benar merasakan kebahagiaan sejati jika hati kalian masih terpaut pada dunia. Kalian tidak akan pernah menemukan kedamaian yang hakiki jika hidup hanya dihiasi dengan kesenangan sesaat. Kekayaan bukanlah jaminan suatu ketenangan, dan kemiskinan bukanlah jaminan akan kesengsaraan. Lalu, di manakah letak kebahagiaan itu? Di manakah tempat bersemayamnya ketenangan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan sebagai umatnya semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan bersama-sama menyimak, mendengarkan untayan nasihat-nasihat bijak dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kami kutip dari kitab Fathur Rabbani. Wahai sahabat yang dirahmati Allah, jangan pernah tertipu oleh gemerlapnya dunia. Jangan salah mengira bahwa kerja keras hanya tampak dari pakaian yang lusuh dan makanan yang sederhana saja. Bukan. Kerja keras sejati bukanlah sekedar keringat yang bercucuran, bukan pula tangan yang kapalan karena beban hidup. Kerja keras sejati adalah kerja hati, perjuangan batin untuk membersihkan diri dari segala kecenderungan duniawi, menundukkan hawa nafsu dan mendekatkan diri kepadanya dengan penuh ketulusan. Lihatlah orang-orang yang zuhud. Mereka bukanlah orang yang tidak bekerja atau meninggalkan dunia. Mereka tetap berusaha, tetap mencari nafkah, dan tetap berikhtiar. Namun sahabatku, hati mereka tidak terikat pada dunia. Dunia hanya berada di tangan mereka, tidak di dalam hati mereka. Mereka memakai pakaian dunia, tetapi jiwa mereka tetap bersih, tidak ternoda oleh cinta dunia yang berlebihan. Mereka menikmati makanan, tetapi tidak diperbudak oleh nafsu terhadap kenikmatan sesaat. Hati yang bersih adalah pakaian terbaik bagi seorang hamba, lebih indah dari kain sutra, lebih mahal dari emas permata. Hati yang suci adalah pakaian para siddiqin, orang-orang yang benar-benar dalam iman dan amalnya. Hati yang bersih itulah pakaian tasawuf, pakaian yang tidak terlihat oleh mata, tetapi terpancar dari cahaya jiwanya. Pakaian yang tidak dapat dibeli di pasar, tetapi hanya bisa diperoleh dengan perjuangan membersihkan diri dari segala kotoran hati. Ketika hati telah bersih, maka rahmat Allah pun pasti akan turun. Tali kasih sayangnya mengikat erat jiwa kita. Maka kesedihan akan berganti dengan kebahagiaan, kesempitan hidup akan berganti dengan kelapangan, ketakutan akan berubah menjadi ketenangan. Orang yang dahulu hidup dalam kesengsaraan kini merasakan kenikmatan. Seseorang yang dulu selalu menangis dalam kesedihan kini menangis dalam rindunya kepada Allah. Inilah keajaiban bagi orang-orang yang membersihkan hati mereka. Wahai sahabatku, kebahagiaan sejati bukan terletak pada banyaknya harta, bukan pada tingginya jabatan, bukan pada megahnya rumah, tetapi pada ketenangan hati. Maka berzuhudlah bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi letakkan dunia di tanganmu, bukan di hatimu. Karena hati yang penuh kecintaan terhadap dunia akan selalu gelisah. Seperti seseorang yang meminum air laut, semakin diminum maka ia akan semakin kehausan, tidak akan pernah merasa cukup. Namun sahabat, orang yang zuhud meskipun sedikit yang dimiliki, hatinya penuh dengan rasa syukur. Hatinya merasa cukup dengan apa yang Allah berikan.
Orang yang makan dengan menangis lebih baik daripada orang yang makan dengan tertawa. Mengapa demikian? Karena tangisnya adalah bukti kesadarannya akan betapa kecilnya dirinya itu di hadapan Allah, betapa banyak dosa yang telah ia perbuat, dan betapa besar kasih sayang Allah yang masih memberinya kesempatan untuk kembali. Sedangkan orang yang tertawa saat makan bisa jadi hatinya telah mati, tidak lagi merasakan hakikat hidup, hanya tenggelam dalam kenikmatan sesaat yang fana. Janganlah kalian makan dari sesuatu yang tidak jelas asal-usulnya. Jangan biarkan rezeki yang tidak halal mengalir dalam darah dan dagingmu. Karena makanan yang haram atau syubhat dapat mengeraskan hati, menghilangkan keberkahan, serta menjauhkan kita dari rahmatnya. Betapa banyak orang yang rajin ibadah tetapi hatinya kering, karena dalam tubuhnya mengalir sesuatu yang haram. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak merasakan kedamaian, karena hatinya telah tertutup oleh dunia. Hati yang keras tidak akan bisa menangis, tidak akan bisa merasakan nikmatnya ibadah. Amanah adalah sesuatu yang berat. Jangan sampai kita mengkhianatinya. Jika amanah telah hilang dari hati kita, maka rahmat Allah pun akan menjauh. Jangan heran jika kehidupan menjadi sulit, jika doa terasa tidak didengar, jika hati selalu gelisah. Semua itu bisa jadi karena kita telah mengkhianati amanah yang Allah berikan. Amanah dalam pekerjaan, amanah dalam keluarga, amanah dalam agama. Ketika amanah itu hilang, maka celakalah kita. Air mata tidak akan lagi bercucuran dalam doa. Hati tidak akan lagi bergetar saat mendengar ayat-ayatnya. Dan pintu rahmatnya pun tertutup bagi kita. Sahabatku, jangan biarkan hatimu menjadi keras. Jangan biarkan dirimu tenggelam dalam kenikmatan dunia yang semu ini. Bersihkanlah jiwamu, sucikan hatimu. Jadilah hamba yang senantiasa berserah diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang diberi cahaya iman, hati yang lembut, dan kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Amin. Wahai jiwa yang terlena, sampai kapan engkau akan terus berjalan dalam kelalaian? Sampai kapan engkau akan mengabaikan panggilan Tuhan yang Maha Pengasih? Takutlah kepadanya, sebab tiada satupun yang lebih berhak untuk ditakuti selain Dia. Jika engkau berpaling darinya, maka sesungguhnya engkau sedang berjalan menuju jurang kehancuran. Jika engkau mengabaikan peringatannya, maka bersiaplah menghadapi siksa yang amat pedih. Dialah yang mencabut rasa aman dari mereka yang sombong, yang mencabut sehat dari mereka yang lupa diri, yang menguji dengan derita bagi mereka yang lalai akan syukur. Lalu, bagaimana mungkin engkau masih merasa tentram dalam kelalaian? Jagalah nikmat dengan rasa syukur, dan hadapilah ujian dengan sabar. Begitulah jalan para rasul, begitulah jejak orang-orang saleh terdahulu. Mereka tidak pernah lupa dalam bersyukur atas segala pemberian Tuhan. Ketika datang kesulitan, mereka bersabar, dan ketika datang kelapangan, mereka mengucapkan pujian kepadanya. Maka lihatlah bagaimana Allah memuliakan mereka, bagaimana Allah mengangkat derajat mereka di dunia dan akhirat. Apakah engkau tidak ingin menjadi bagian dari mereka? Maka bangkitlah sahabatku, jangan terus-menerus terjebak dalam lingkaran maksiat. Jangan biarkan dirimu tenggelam dalam kubangan dosa, sebab setiap nikmat akan dimintai pertanggungjawaban, setiap kesalahan akan diperhitungkan. Maka sebelum ajal menjemput, sebelum maut menyergap, ukurlah dirimu, perbaikilah langkahmu, sebab sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Justru manusia sendirilah yang menzalimi dirinya dengan berpaling dari cahayanya. Sampai kapan engkau akan terus tertidur dalam kelalaian? Sampai kapan engkau akan terus mengulangi kebatilan? Tidakkah engkau menyadari bahwa setiap detik yang berlalu adalah peringatan bagimu? Bahwa setiap hela nafas yang engkau hirup
adalah kesempatan yang semakin menipis. Bangunlah, singkaplah tirai yang menutupi hatimu. Jangan biarkan nafsu dan syahwat menguasai akal sehatmu. Kembalilah kepada Tuhanmu, kembalilah kepada fitrah sucimu. Janganlah engkau hidup dengan mengikuti hawa nafsu semata. Jangan engkau jadikan kesenangan dunia sebagai tujuan utama. Sebab dunia hanyalah bayangan yang akan sirna, fata morgana yang tampak indah namun kosong tak berisi. Sungguh, kebahagiaan sejati tidak terletak pada banyaknya harta, tingginya jabatan, ataupun pujian makhluk. Kebahagiaan sejati hanya akan dapat diraih dengan mengenal Tuhan, dengan mengikatkan hati kepadanya, dengan mengikuti setiap aturannya. Jadilah hamba yang bijaksana. Janganlah engkau melihat manusia dengan mata yang picik. Jangan engkau memandang kehidupan ini dengan pandangan yang sempit. Bukalah matamu, renungkanlah ayat-ayat Tuhan yang terbentang di semesta ini. Lihatlah bagaimana malam yang berganti siang, bagaimana bunga bermekaran lalu layu, bagaimana bayi yang lahir kelak menjadi tua renta. Semua ini adalah tanda-tanda bagi mereka yang mau berpikir. Tidakkah engkau mengambil pelajaran darinya? Maka perbaikilah hidupmu sebelum terlambat. Gunakanlah sisa usiamu untuk mendekat kepadanya, karena pada akhirnya setiap manusia akan kembali kepadanya, dan hanya mereka yang datang dengan hati yang bersih yang akan mendapatkan keselamatan sejati. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wahai sahabatku, masih adakah alasan untuk menunda taubat? Masihkah engkau merasa cukup dengan amal yang sedikit ini? Tidakkah engkau merindukan kedamaian sejati? Jika engkau menginginkan hidup yang penuh dengan berkah, maka dekatilah Tuhanmu, sebab hanya dalam naungan kasih-Nya engkau akan menemukan kebahagiaan yang hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara subscribe, share, dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.